Ya, baik. Terima kasih. Dokter Azalia juga sudah standby. Oke, kita sambil akan mulai sebentar sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Sudah longgar PPKM, mungkin sudah banyak yang beraktivitas di luar rumah juga ya. Oke. Selamat sore, Bapak Gohok Syong. Ya, baik. Kita akan mulai acara Sahabat Dokter pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama kami dari SOS Global Ministries mengucapkan selamat sore dan berterima kasih kepada Dr. Azalia Aprinda Bahat yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk memberikan sharing informasi kesehatan seputar kesehatan kulit di masa pandemi sekarang. Sore ini saya juga mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang baru pertama kali hadir maupun kepada para partisipan yang sudah setia mengikuti program kesayangan kita semua, Sahabat Dokter ini. Sudah kurang lebih berjalan 1 tahun ya. Tidak lupa saya juga menyapa para partisipan yang mungkin mengikuti program ini selain di ruangan Zoom ini juga di FB Live dan streaming. Selamat sore kepada Ibu Ika dan juga tim Radio Foster, serta tentunya para pendengar setia Radio Foster di seluruh pelosok Indonesia. Selamat sore Pak Jasin, Ibu Yaya, dan tim IT yang juga telah membantu kelancaran acara Sahabat Dokter ini. Semoga sore ini semua peralatan bisa berjalan dengan baik, sinyal di tempat setiap kita juga bagus ya, jadi kita bisa sama-sama mengikuti acara sore hari ini. Nah, sebentar kita akan segera masuk ke perkenalan diri singkat oleh narasumber kita dan nanti langsung disambung dengan presentasi dari Dr. Azalia Aprinda Bahat dari Universitas Airlangga ya, Surabaya. Presentasinya kurang lebih selama 20 menit. Nanti dilanjut sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit. Nah, buat partisipan yang akan mengajukan pertanyaan, nanti kita akan persilahkan untuk mengangkat tangan, raise hand, dan setelah kami persilahkan dapat bertanya langsung secara bergiliran kepada narasumber. Baik, saya yakin sudah banyak yang tidak sabar mendengarkan pemaparan dari dokter kita sore hari ini, maka untuk memaksimalkan waktu, mari kita langsung sambut narasumber kita sore hari ini, yaitu Dr. Azalia. Waktu dan layar saya persilahkan, dokter. Selamat sore. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Bu Weing. Selamat sore juga kepada para seluruh hadirin yang sedang hadir online dan juga para pendengar di Foster FM Family. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terutama saya juga berterima kasih kepada SOS Global Ministries yang sudah mengundang saya sebagai pembicara pada sore hari ini. Perkenalkan saya adalah Dr. Azalia Aprinda Bahat. Saya merupakan residen kulit kelamin atau yang sekarang disebut dermatologi dan venerologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Pada sore hari ini kita saling sharing, kita saling bertukar informasi juga mengenai kesehatan kulit di masa pandemi. Dan saya share screen ya. Silakan, Dok. Apakah share screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Dok. Ya, baik. Kita mulai menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Ya, seperti yang kita tahu bahwa
kulit itu kan bagian terluar dari tubuh kita. Tapi orang-orang di luar sana mungkin berpikir bahwa kulit ini nggak penting gitu. Kulit ini kayak nomor keberapanya dari organ tubuh kita. Tapi sebenarnya kulit ini merupakan organ terbesar di tubuh kita yang menutupi bagian dalam tubuh kita, melindungi tubuh kita dari sinar matahari, kemudian dari polusi, bisa juga melindungi tubuh kita dari kekurangan cairan dan menjaga kestabilan organ dalam tubuh kita. Nah, pada saat pandemi ini tentunya terjadi perubahan rutinitas yang dihadapi oleh kulit kita, sehingga ya menimbulkan beberapa masalah. Nah, apa saja masalah itu? Nah, ini adalah masalah-masalah kulit yang sering sekali ditemukan pada masa pandemi ini. Yang pertama adalah kulit yang sangat kering. Biasanya kan kita mencuci tangan tidak sering saat sebelum masa pandemi. Pada saat masa pandemi tentunya karena protokol kesehatan kita diharuskan untuk sering mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan kita, dan inilah yang menyebabkan kadang tangan kita itu terasa kering karena penggunaan sabun dan juga hand sanitizer. Tapi tetap kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan itu. Kemudian penggunaan masker atau mask acne, jerawat yang muncul di daerah yang tertutup masker. Nah, ini biasanya memang banyak sekali yang mengeluhkan muncul jerawat di daerah situ. Dan juga gatal ataupun kemerahan. Ini bisa terjadi di daerah tangan pada saat kita sering mencuci tangan, atau juga pada di daerah wajah karena ya tergesek dengan masker mungkin, karena kan kita menggunakan masker dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau di luar mungkin yang bekerja di luar, yang bekerja offline kan biasanya kerjanya 6-8 jam itu menggunakan masker terus dan maskernya ketat. Nah, itu bisa juga menyebabkan rasa tidak nyaman, tergesek, kemerahan. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat, acne itu bagaimana, kemudian tangan yang kering itu bagaimana, dan juga gatal serta kemerahan. Ya, nah, gatal sama kemerahan ini juga bisa terjadi di daerah manapun ya, apalagi yang sering terkena gesekan ataupun karena kita sering cuci tangan juga. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini adalah pertanyaan dari sejuta umat yang benar-benar sering sekali ditanyakan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenali dulu tipe kulit kita apa. Nah, apakah tipe kulit kita normal, atau kering, berminyak, kombinasi, atau sensitif. Nah, walaupun Tuhan udah ciptakan nih kulit kita bermacam-macam ini, tentunya perubahan rutinitas ini juga akan mengganggu kulit kita yang tadinya misalnya kering menjadi tambah kering, atau kombinasi atau daerah yang berminyak nantinya tambah ada jerawatnya. Nah, itu memang ya sudah sering sangat terjadi. Nah, sehingga kita perlu kenali dulu tipe kulit kita itu apa. Nah, seperti ini kita dapat lihat bahwa di daerah wajah khususnya, kalau di daerah wajah pada kulit yang normal, tidak terasa kencang dan tidak terasa oily atau greasy ya, atau lengket. Sedangkan pada kulit yang kering itu terasa seperti kencang, terus kering, atau kadang tidak nyaman ya. Kemudian di daerah wajah yang oily biasanya itu lebih lengket, lebih greasy. Dan kalau kombinasi itu kita bisa ada daerah yang kering dan juga ada daerah yang berminyak. Daerah yang berminyak itu biasanya di daerah T-zone, di daerah dahi, kemudian hidung dan juga dagu. Dan sedangkan pipi itu kering.
Kemudian kulit yang sensitif. Kulit yang sensitif itu adalah kulit yang gampang merah. Kemudian gampang terasa seperti rasa yang stinging atau menyengat di kulit, celkit-celkit, kemudian juga kulitnya gampang sekali patchy atau seperti apa ya, seperti kayak gampang mengelupas seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus pilih sabun yang sesuai. Sabun yang sesuai itu kita pilih adalah sabun yang gentle. Dalam arti sabun ini tidak ada fragrance-nya, karena fragrance itu dapat memperparah kulit yang sensitif khususnya. Kemudian juga kita pilih sabun yang tidak mengandung alkohol, karena pada kulit yang kering itu akan membuat kulit tersebut tambah kering. Kemudian pada kulit yang sensitif itu akan membuat kulit sensitifnya tambah gampang merah dan teriritasi. Nah, sabun yang gentle ini kita usapkan di wajah kita usapkan benar-benar tidak usah digosok. Jadi dengan lembut saja kita perlakukan wajah kita dengan lembut. Kemudian begitu selesai mencuci muka, kita pat dry atau kita tepuk dengan tisu atau handuk, jangan digosok. Dan dianjurkan memang mencuci muka itu 2 kali sehari. Dan nanti dilanjutkan dengan pelembab. Nah, pemilihan pelembab pun nanti harus disesuaikan dengan jenis kulit. Nah, pelembab ini gunanya apa sebenarnya? Gunanya pelembab itu adalah, kan kita mandi setiap hari. Itu biasanya 2 kali sehari. Tapi dalam masa pandemi ini, kita bisa mandi berkali-kali. Mencuci tangan bisa berkali-kali. Nah, hal ini yang menyebabkan kulit kita itu menjadi lebih kering karena lemak itu diproduksi oleh kulit untuk membuat kulit kita itu terasa lembab, terasa lembut, terasa tidak apa ya, tidak tight atau tidak ketat. Nah, karena terjadi mandi yang berulang-ulang ataupun cuci tangan yang berulang-ulang, nah itu yang menyebabkan lemak itu terhapus. Sehingga kita harus menggunakan pelembab langsung setelah selesai mandi. Jadi setelah selesai mandi, kita pat dry kulit kita, atau setelah cuci tangan ya kita usap kulit kita itu, tidak usah digosok kencang-kencang, kemudian kita gunakan pelembab. Untuk wajah, nah kalau untuk wajah sendiri kita harus gunakan pelembab yang memang cocok untuk kulit wajah. Kalau kulitnya cenderung kering, kita gunakan pelembab yang memang bentuknya itu lebih thick atau agak tebal ya, seperti mungkin krim atau lotion. Nah, sedangkan pada daerah wajah yang oily ataupun yang kombinasi, kita bisa gunakan yang konsistensinya lebih lebih ringan daripada itu, seperti gel. Kemudian pada kulit yang sensitif, ini kita bisa menggunakan lotion maupun krim, tetapi tetap saya menyarankan bahwa pemilihan pelembab itu kita pilih yang fragrance free. Karena kan kita mungkin suka bau wangi atau apa, tapi sebenarnya fragrance itu yang bisa mencetuskan terjadinya suatu iritasi. Nah, tapi tidak, ya itu tergantung dengan kulit orang masing-masing, tidak selalu seperti itu. Tapi ya memang saya menyarankan kita pilih yang fragrance free. Dan langsung setelah mandi atau setelah mencuci tangan kita pakai pelembab. Seperti itu. Kemudian kita harus ganti masker secara berkala. Dalam arti di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita, di dalam kulit kita itu ada yang namanya
flora normal kalau bahasa kedokterannya, flora normal atau bakteri-bakteri yang memang ada di tubuh kita, di kulit kita. Jadi tidak serta-merta bahwa tubuh kita ini steril begitu mandi, steril, real, tidak ada apapun, tidak. Tapi masih ada flora normal di situ. Nah, kalau kita memakai masker, nah kita kan akan menutup bagian wajah kita. Di kulit kita ya ada flora normalnya juga di situ. Kalau misalnya flora normalnya itu jadinya banyak, berkumpul, bergerombol, kemudian kita jarang mengganti masker, nah itu bisa mencetuskan terjadinya maskne. Sehingga kita mengganti masker secara berkala, misalnya 4 jam sekali kita ganti, seperti itu. Kemudian kalau maskernya masker kain, ya kita harus mencuci. Jangan masker kain kita taruh, kita gantung, kemudian besok dipakai lagi. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya maskne. Nah, ini kalau misalnya masker kainnya itu dicucinya bisa memakai tangan ataupun washing machine bisa, dan dikeringkan ataupun dijemur di sinar matahari. Kemudian yang paling penting, saya sebagai residen kulit dan kelamin benar-benar menekankan untuk penggunaan sunscreen. Ya, di masa pandemi ini tentu lagi hits-hitsnya berjemur sebagai suatu kegiatan yang benar-benar sedang hits, berjemur untuk meningkatkan imunitas, untuk mengaktifkan vitamin D. Ya, benar, nggak apa-apa. Tapi dalam hal ini, tetap gunakan sunscreen. Pada wajah, pada daerah leher, pada daerah kuping, daerah leher belakang, kemudian tangan dan kaki, daerah-daerah yang terekspos dengan sinar matahari atau sinar UV harus dilapisi oleh sunscreen. Tidak bisa tidak. Sunscreen itu utama. Kenapa? Pertama, kita harus mencegah diri kita dari kanker kulit. Karena sinar UV itu, akumulasi dari sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit. Kedua, kita mencegah diri kita dari penuaan dini. Ya, semua orang akan tua pada waktunya, tapi kita bisa memperlambat itu dengan menggunakan sunscreen. Sehingga kita juga bisa menjaga kulit kita tetap sehat. Yang ketiga, apalagi untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, itu gampang sekali merah atau sunburn nantinya. Nah, kita mencegah itu semua untuk terjadi, sehingga kita gunakan sunscreen. Nah, ya, ini adalah skin tone atau jenis-jenis kulit yang kita temukan. Sebenarnya ada 6 kalau di buku kedokteran kulit ya. Tapi di Indonesia sendiri kita itu termasuk kulit yang sawo matang atau bisa juga agak dark. Nah, sehingga memang kita lebih terlindungi memang dari kanker kulit. Namun kalau very fair dan fair ini kan adalah orang-orang bule ya. Nah, kalau yang orang-orang Indonesia, orang Asia seperti kita, tetap kita harus menggunakan sunscreen karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang saya sendiri menemukan adanya kasus kanker kulit di Indonesia seperti itu. Dan SPF yang memang direkomendasikan adalah SPF yang 30 atau di atasnya bisa 50 juga. Dan yang pasti adalah selain kita menggunakan SPF ya kita juga menggunakan payung atau kita menggunakan topi untuk additional perlindungan diri kita dari sinar UV. Dan yang pasti adalah olahraga serta menjaga pola makan yang baik. Karena apa? Ya olahraga yang mengurangi kita stres. Ya memang pandemi ini banyak sekali yang stres di rumah atau stres dengan pekerjaan. Dengan olahraga kita dapat menjadi lebih merasa
bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, seperti kita tahu adalah bahagia itu bisa menjadi obat yang baik untuk diri kita, walaupun diri kita tidak sakit ya, tapi ya obat stres juga. Dan juga untuk pola makan yang baik itu kita meningkatkan buah dan sayur karena kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan ini yang diperlukan juga untuk kesehatan kulit kita, untuk tetap kulit kita itu bisa melawan radikal-radikal bebas di luar sana. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi adalah kita banyak konsumsi buah dan juga sayuran, serta tetap untuk minum yang banyak, minum air ya, minum air putih yang banyak. Personally, saya sendiri, saya minum air bisa 3 liter sehari karena saya suka haus, dan itu memang membuat kulit saya itu lebih lembab, lebih terhidrasi. Karena apa? Karena kulit kita kan juga memiliki pori-pori yang nantinya air di dalam tubuh kita itu bisa keluar lewat pori-pori itu. Nah, makanya kalau kita kekurangan minum, ya kulit kita bisa saja menjadi lebih kering. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya dari Dr. Azalia. Ya, ini kesehatan kulit seperti tadi ya, dokter bilang kita jarang perhatikan ya. Saya sendiri jujur kalau karena jarang keluar rumah, kadang-kadang ya udah di rumah habis mandi nggak pakai pelembab, nggak pakai apa ya. Terus nggak taunya tahu-tahu kulit kering ya. Lalu ada perubahan-perubahan seperti tadi. Kalau saya jerawatnya dok di belakang telinga dok. Jadi bukan di bagian wajah karena masker ya. Karena tali maskernya saya itu kebanyakan kadang-kadang muncul ada di belakang telinga. Ya mungkin karena kurang teliti juga membersihkan di bagian belakang ya. Baik, terima kasih dokter. Kita akan segera masuk. Mungkin ada beberapa partisipan juga yang sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Kurang lebih nanti ada waktu 30 menit. Partisipan boleh mengangkat tangan dan nanti kita akan panggil, kita persilahkan untuk bisa bertanya langsung pada narasumber Dr. Azalia. Boleh kalau sudah ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Ya, selamat sore Pak Suhanda. Boleh dibuka mikrofonnya Pak? Apa kabar Pak, sehat? Sehat, terima kasih. Ya. Selamat sore dok. Sore Pak. Dok, yang ingin saya tanyakan, dulu sewaktu muda saya dibilangnya berlemak kulit. Nah, sekarang dengan usia yang bertambah, sekarang saya berusia 69 tahun dok. Dan mulai keluar keriput di sini dok, sama di leher. Terus bagaimana untuk menghilangkannya ya dok ya? Terus bagaimana untuk mengetahui bahwa saya masih berminyak kulitnya dok? Ya. Nah, terus vitamin apa dok yang cocok buat usia saya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhanda. 2 pertanyaan dari Pak Suhanda. Mungkin cukup jelas ya dokter pertanyaannya ya? Ya, baik. Boleh silakan untuk langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suhandar. Jadi memang kalau pada waktu muda itu ada beberapa orang, saya kulit saya tipe yang kombinasi, yang berminyak dan ada yang kering gitu. Nah, pada waktu muda memang kita pada saat pubertas itu memang kelenjar-kelenjar minyak kita itu sedang bekerja gitu, sedang bekerja mengeluarkan minyak gitu kan. Nah, tetapi dengan seiring usia, nah memang terjadi perubahan-perubahan khususnya pada kulit ya. Selain pada organ dalam pun pada kulit juga terjadi perubahan. Nah, biasanya yang dihadapi pada orang-orang yang sudah berumur, kulitnya memang menjadi lebih kering ya, menjadi lebih kering, kemudian jadi gampang gatal, seperti itu kan. Nah, untuk itu yang bisa saya sarankan adalah memang menggunakan sabunnya itu adalah sabun yang berpelembab,
sabun yang memiliki pelembab, dan juga yang tidak ada baunya, tidak ada fragrance-nya. Nggak apa-apa kok Pak, nggak ada fragrance-nya, nggak perlu wangi. Yang penting bersih, kalau bersih nggak akan bau. Seperti itu. Kemudian kalau masalah keriput, ini apakah Bapak dari muda pakai sunscreen atau tidak? Saya tanya. Tidak. Oh ya, baik. Pernah. Ya, Jarang. memang kalau keriput itu ya memang proses penuaan ya, memang proses penuaan. Karena apa ya? Karena ya kolagen di dalam kulit berkurang ya. Nah, itu bisa terjadi karena tadi misalnya kita banyak terpapar dengan sinar matahari tapi kita nggak pakai sunscreen seperti itu. Nah, jadinya gampang kulit itu gampang kulit itu menjadi seperti keriput seperti itu ya Pak ya. Dan itu biasanya akumulasinya itu tuh lama ya gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, saya tetap menyarankan Bapak untuk tetap pakai sunscreen. Dan sunscreen-nya itu dipakai pada seluruh wajah, telinga, kemudian daerah leher, belakang leher, tangan, dan kaki kalau misalnya kakinya nggak pakai sepatu ya. Nah, seperti itu tetap dipakai. Kemudian untuk daerah yang keriput memang kalau itu harus konsultasi langsung ke spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi. Karena kan ada mungkin ada treatment yang bisa untuk menghilangkan keriput itu sendiri. Nantinya apakah treatmentnya memerlukan bantuan laser atau memerlukan bantuan injeksi apa, kita tidak tahu, nanti tergantung dari hasil konsultasi Bapak dengan dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi seperti itu. Jadi untuk sekarang tetap harus pakai sunscreen, Pak. Itu bisa walaupun dibeli sudah di tua mana ya? harus tetap sunscreen. Dok, bisa beli di mana? Belinya bisa di mana-mana, Pak. Sunscreen itu ada, jadi saya sebut merek toko nih, jadi ada di Yang umum mall aja, Dok. ada, Pak. Itu di mall yang apotik gede, di mall kan ada apotik gede, itu ada banyak sunscreen di situ pilihannya. Itu beda dengan body lotion ya, Dok ya? Beda Bapak. Kalau body lotion itu hanya pelembab, tidak ada SPF. SPF itu Sun Protective Factors atau kayak yang melindungi kita dari paparan sinar matahari, sinar UV gitu. Jadi memang harus yang ada SPF-nya, beda dengan body lotion. Kalau body lotion kebanyakan tidak ada SPF-nya ya Pak ya. Gitu. Itu ada ukurannya ya Dok? Ukurannya? SPF-nya berapa itu gitu? Iya, ada tulisannya Pak biasanya. Di kemasannya itu biasanya ada tulisannya. Yang berapa ya ukurannya? Kenapa? Yang ukuran berapa ya Dok? Oh, yang ukuran SPF-nya. SPF-nya itu direkomendasikan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia itu SPF minimal 30 ya Pak ya. SPF-nya minimal 30. Ya. Ya, jadi kalau sewaktu berjemur matahari pun pakai itu ya harus. Pakai tetap. Terus kalau vitamin Dok, yang pertanyaan kedua? Kalau vitamin itu tergantung Bapak ada penyakit lain atau tidak gitu. Kalau untuk kulit sendiri vitamin yang diperlukan banyak ya Pak ya. Itu ada antioksidan. Antioksidan itu seperti vitamin C, kemudian astaxanthin. Nah, itu bisa digunakan, dan juga vitamin D. Itu untuk kesehatan kulit, biasanya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dok. Baik. Terima kasih Pak Suhanda, mudah-mudahan jawabannya cukup ya. Sebelum ke penanya berikutnya, saya malah ingin tanya dokter, bedanya sunscreen dengan sunblock, adakah bedanya?
Nah, ini sebenarnya lebih ke arah perbedaan istilah aja ya. Dari zaman dulu tuh kita taunya sunblock, sunblock, sunblock. Sebenarnya sunblock, sunscreen itu sama gitu. Tetapi dalam pemaparannya sendiri itu nggak entirely memblok sinar matahari sehingga kita begitu kita pakai sunscreen, begitu kita pakai sunblock, terus kita kayak keluar ke matahari, aku tidak akan kenapa-napa, aku tidak akan menua. Tidak seperti itu. Ya. Tapi tetap kalau kita pakai sunscreen, kita tetap harus berlindung dari sinar matahari. Karena apa? Karena sunscreen itu tergantung juga dengan SPF-nya. Kalau SPF 30 itu kalau tidak salah melindungi kulit kita sekitar 97%. Nah, kalau sunscreen-nya SPF-nya 50 itu sekitar 98. Sorry, 30 SPF 30 itu melindungi kulit sekitar 95%. Sedangkan kalau SPF-nya 50 itu sekitar 97 sampai 98%. Sehingga masih ada kemungkinan di mana sinar UV itu dapat membuat kulit kita seperti tadi ya, bisa terjadi penuaan, bisa ada akumulasi yang dapat membuat terjadinya kanker kulit yang paling kita takuti hal itu. Nah, sebenarnya itu masalah istilah aja sih. Nah, kalau saya sih ngomongnya tabir surya itu untuk Indonesianya ya. Ya. Jadi ya sunscreen. Oke. Karena ya sunscreen ya. Itu karena ya tidak entirely memblok. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, untuk penanya berikutnya tadi saya lihat yang raise hand duluan, saudara Joshua Reza Sinaga. Wah, di luar ekspektasi ya, ternyata yang concern kulit ini ternyata kaum pria juga. Silakan, saudara Joshua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon izin bertanya kepada dokter. Di masa pandemi ini kan kita harus ikut sama prokes, protokol kesehatan. Nah, dari awal pandemi saya itu udah rajin menggunakan hand sanitizer setiap keluar rumah. Nah, akibatnya tuh kulit saya dok jadi kering gitu dan dia itu pecah-pecah. Nah, saya pernah konsultasi ke dokter umum. Memang terus disaranin pakai gentamicin kalau nggak salah. Padahal itu kan kalau setahu saya itu antibiotik untuk kulit. Dan ya memang sampai sekarang itu nggak ada perubahan sih, dok. Jadi saya boleh minta saran dokter nggak apa yang harus saya gunakan? Terima kasih sebelumnya, dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang kalau penggunaan hand sanitizer dan penggunaan sabun itu pada beberapa orang yang kulitnya mungkin dasarnya memang kering atau dasarnya memang sensitif, nah berulang-ulang dilakukan pencucian atau pemakaian ya bisa menyebabkan kulit itu menjadi kering, kemudian pecah-pecah, kemudian luka, bisa seperti itu. Nah, mungkin pada saat itu datangnya itu sudah luka mungkin ya, sudah luka dan mungkin ada tanda-tanda infeksi sehingga ya ada pertimbangan pemberian dari antibiotik tersebut ya. Nah, namun dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah pada saat kita mencuci tangan atau penggunaan hand sanitizer, kita langsung menggunakan pelembab untuk tangan kita. Karena kan ya karena kulit yang pecah-pecah, kulit yang kering itu berarti barrier-nya atau yang melindunginya itu kan sudah rusak ya. Nah, itu yang harus kita gunakan pelembab agar nanti dia dapat membuat kulit itu menjadi lebih lembab dan juga dia akan membantu untuk mempercepat penyembuhan dari barrier kulit yang tadi rusak. Dan kalau misalnya memang sangat mengganggu dan belum terjadi perubahan apapun, itu bisa pergi konsultasi ke spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi, seperti itu. Baik, saya sudah mengerti, dok. Terima kasih banyak, dok.
Ya. Ya, terima kasih Saudara Joshua. Mudah-mudahan cepat ada solusinya ya, bisa cepat konsul dan cepat membaik kondisinya ya. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya saya boleh persilakan untuk Ibu Foni dari Makassar untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada dokter. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dokter. Gini dokter, saya mau minta tolong tanya. Ini kan saya punya anak, dia jalan 16 tahun. Terus, halo? Iya. Terus itu mukanya dia banyak jerawat sampai badan. Muka belakang, badannya itu di belakang dengan di depan itu kayak jerawat, bukan juga sepertinya dia kayak bisul begitu, tapi dia tidak besar, tidak kecil juga. Baik. Kira-kira pakai obat apa itu, dok, untuk mengobatinya atau sabun apa? Karena saya sudah pakai kan Asepso, sudah pakai kan dia sabun apa ini, apa itu yang, pokoknya sabun untuk anti gatal-gatal semua sudah saya cobakan dok, tapi tidak ada perubahan. Baik. Ya, kira-kira apa solusinya dokter? Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Foni. Ibu Foni. Iya, baik Ibu Foni. Jadi memang 16 tahun ya umurnya ya. Pada umur 16 tahun itu kan memang masa-masa pubertas ya. Dan kelenjar minyak itu memang lagi gencar-gencarnya bekerja gitu kan. Dan ya itu bisa menyebabkan terjadinya komedo, dan komedo itu bisa nanti jadi jerawat. Tetapi dalam hal ini kan saya sendiri kan tidak bisa melihat secara langsung ya jerawat yang Ibu maksud itu seperti apa, kemudian satu badannya, dan saya tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut juga. Jadi yang saya bisa sarankan sekarang mungkin konsultasi langsung ke spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi yang ada di kota Ibu, di Makassar. Itu banyak spesialis kulit dan kelamin SPKK-nya. Saya tahu karena di situ juga ada beberapa teman saya dari Unhas, dan nanti bisa dilakukan pemeriksaan apakah benar ini jerawat, apakah ini adalah jerawat yang disebabkan oleh jamur, ataupun oleh kuman lainnya. Nah, di situ nanti akan bisa diketahui. Nah, kalau kita sudah ketahui penyebab dari jerawatnya, di situ kita dapat kasih obat apa yang cocok untuk anak Ibu, seperti itu. Jadi, kalau saran saya langsung konsultasi ya, Bu ya. Seperti itu. Di Makassar banyak kok spesialis kulit dan kelamin dan dermatologi dan venerologi. Ya. Tapi dokter, kira-kira untuk sementara apa yang diminum? Karena sudah pernah saya bawa dia ke dokter kulit, tapi tidak ada perubahan, dokter. Kalau yang diminum sebenarnya kalau kita harus lihat dulu, Ibu, kita harus tahu dulu sebenarnya penyebabnya itu apa gitu. Karena tanpa adanya pemeriksaan yang holistik, pemeriksaan yang dari saya mewawancara, kemudian saya melihat langsung, kemudian saya periksakan kulitnya gitu, dengan juga bisa langsung diperiksa di mikroskop. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan obat apa ataupun apa yang harus diminum karena penyebabnya sendiri kita belum tahu apa gitu. Nah, makanya ya saran saya tadi tetap konsultasi ke spesialis kulit dan kelamin di kota Ibu. Di sana di Makassar banyak spesialis kulit dan kelamin dan dermatologi dan venerologi. Oke, makasih dokter. Ya. Terima kasih Bu Wiing. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya sebelum saya persilahkan para pendengar di Radio Foster, saya boleh persilahkan Ibu Farida. Ya, terima kasih Bu Wiing. Selamat sore. Selamat sore Dr. Azalia.
Saya Farida, Bu, sudah lansia ini. Saya sering sekali gatal-gatal. Pernah saya ke dokter spesialis kulit ya. Jadi beliau mempunyai krem khusus gitu. Jadi ada krem yang saya lihat itu namanya shooting cream gitu, seperti ini. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya. Nah, jadi kalau memakai itu memang tidak gatal, jadi memakai sabun khusus. Kemudian, nah sekarang ini masa pandemik ini mau ke kontrol itu agak sulit gitu, antriannya cukup lama gitu. Jadi sementara, jadi kalau timbul gatal-gatal seperti digigit nyamuk, tetapi kecil-kecil gitu. Nah sementara ini saya membeli Betason, direkomend oleh dokter juga gitu. Nah setiap kali memakai ini memang tidak gatal dan sembuh, tetapi berulang lagi lalu timbul lagi gitu dok. Bagaimana itu cara supaya tidak timbul lagi? Apakah saya alergi body lotion yang lainnya ya begitu? Nah saya sudah pernah juga untuk tes alergi gitu. Lalu tes alerginya bagaimana? Tes alergi itu ternyata saya alergi debu gitu kan, sulit kalau di Surabaya di mana-mana ada debu gitu ya. Terima kasih dok, itu yang ingin saya sampaikan. Ibu. Ya. Kemarin ke dokter Sinten, Bu? Aduh kok saya lupa namanya, Profesor Dokter di Kertajaya Indah ya. Sudah senior lah gitu ya. Prof Narso. Very Prof nice. Narso. Siapa? Maaf. Prof Narso. Bukan. Bata. Oh, Saya Prof lupa Saud. namanya, ya. Prof Saud Saat Pohon, ta? Iya. Prof Pohan, iya. Betul, Itu guru Prof. saya, Bu. Itu guru saya, Bu. Iya. Nah itu saya sudah pernah. Sekarang ini antrinya cukup panjang karena satu hari hanya menerima 5 kalau nggak salah gitu ya. Ya, memang beliau sudah sepuh, jadi memang tidak banyak menerima pasien ya Bu ya. Apalagi di masa pandemi ini. Nggih Bu, jadi memang pada lansia itu ya seperti saya bilang tadi ya Bu ya, pada yang pertama kulit itu menjadi lebih kering memang, dan shooting cream yang sudah diberikan oleh Prof Pohan itu mungkin bisa tetap dipakai, bisa menolong. Nah, untuk salepnya sendiri Ibu itu diberikan oleh Prof juga atau kalau oleh Prof salepnya khusus ya dibuat, jadi saya harus beli di apotek gitu. Ini rekomend oleh dokter kulit yang lainnya gitu. Oh, nggih. Iya. Ya, tapi ya, juga itu cukup menolong, cuma agak lama gitu. Sudah pakai berapa lama ya Bu? Ya. Yang ini baru sebulan. Itu sudah sebulan pakai? Tapi tidak tiap hari dok. Oh gitu. Iya. Jadi gini Ibu, untuk penggunaan Betason itu adalah salah satu krim atau salep. Itu salep apa krim ya Bu ya? Kalau di situ tulis. Betul. Salep ya? Krim kok. 0,1% ya. Ya. Kelihatan ya. Nah, untuk Betason sendiri, Betason krim itu merupakan krim kortikosteroid ya Ibu ya, krim steroid. Nah, krim steroid ini sebenarnya memang pada beberapa penyakit memang diperlukan. Nah, mungkin pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang sudah Ibu konsultasikan, diresepkan itu dengan beberapa pertimbangan. Ya, tetapi memang Ibu harus kontrol ulang karena penggunaan steroid yang jangka panjang itu nantinya dapat memberikan efek samping terhadap kulit Ibu sendiri. Nah, efek samping dari steroid yang kita pakai secara jangka panjang dan tanpa surveillance atau tanpa tanpa bantuan berkala mungkin begitu ya dok? Ya, tanpa dipantau berkala gitu ya? Ya, tanpa ada pantauan ya, tanpa ada pantauan dari dokter. Nah, itu dapat menyebabkan efek samping yang nantinya misalnya kulitnya menjadi lebih tipis. Kemudian kulitnya itu ada kayak urat-urat kecil.
Kemudian kulitnya itu menjadi gampang terinfeksi karena ya kulitnya tipis kan, luka terinfeksi bisa. Kemudian juga kulitnya itu bisa timbul bulu-bulu halus seperti itu dan banyak lagi. Nah, kalau menurut saya pelembab masih dapat dipakai. Nah, kalau yang betason menurut saya ibu harus kontrol ulang ke spesialis kulit dan kelamin ibu. Nah, ini bagaimana? Karena ibu sudah memakai 1 bulan ya Bu ya. Ibu sudah memakai 1 bulan. Karena untuk pemakaian steroid sendiri pada penyakit-penyakit tertentu itu kita lihat dulu ininya. Hasilnya apakah ada suatu perbaikan atau tidak, makanya ibu harus kontrol seperti itu karena ya efek sampingnya seperti itu. Takutnya nanti obatnya juga begitu ibu pakai lagi nggak mempan karena ya ibu pakai sudah jangka panjang seperti itu. Ya, mungkin cukup Ibu Farida. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bu Wing. Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Untuk penanya di ruangan Zoom, saya jeda dulu ya. Kita akan pindah dulu untuk ke pendengar Radio Foster. Silakan Ibu Maria Ika. Oke, terima kasih Bu Wiing. Selamat sore, dokter cantik ya. Kalau di Foster, kalau ada dokter muda, dokter perempuan nih bilangnya dokter cantik ya, karena flyernya udah beredar. Ya, hari ini banyak sekali pertanyaan, termasuk saya ini penuh ini ya, karena saya ini pemilik kulit sangat kering ya. Saya juga suka pakai sunscreen, dokter. Nah, saya mau tanya, sunscreen ini yang kan ada bentuk spray, ada yang bentuk lotion, ya kan, ada yang bentuk krim, ya kayak sunblock gitu kalau dulu itu. Itu yang lebih efektif macam mana, dokter? Tergantung jenis kulit ibu apa. Oh begitu. Kalau kering? Kalau kering, ibu bisa gunakan yang lotion atau ibu bisa gunakan yang krim. Kalau misalnya kulitnya berminyak, kita pilih yang gel seperti itu. Nah, kalau misalnya kulitnya yang sensitif, kita bisa pilih lotion dan krim gitu. Okay. Dan nanti juga kalau untuk yang spray itu tidak serta-merta langsung di-spray di tangan zrot gitu, enggak. Tapi kita semprot dulu di telapak tangan kita. Zrot, nanti kan ada kayak semacam bundelan atau cairannya itu. Nah, itu yang kita baru oleskan di tubuh kita. Nggak serta-merta begini. Kalau misalnya kita semprot kayak gini, itu tidak merata, Bu, jadinya jatuhnya. Gitu. Oke, ya terima kasih dokter, ada info baru ya. Ini pertanyaannya banyak sekali. Saya pelan-pelan dokter. Wah, kayak gini ya. Nah, ini dari ibu yang setia ini, Bu Magdalena. Dokter, saya mau tanya, ini kulit wajahnya sering keluar komedo, dok. Tapi di sekitar hidung, bagaimana mencegah timbulnya komedo? Kalau dibiarkan saja, tidak dibersihkan, bagaimana? Waduh, kok nggak dibersihkan? Dokter, dijawab dulu satu ini, dokter. Ya, yang pasti komedo itu normal. Tiap orang punya komedo. Tiap orang punya komedo. Saya punya komedo, gitu. Saya punya komedo. Kita punya pori-pori. Setiap orang itu pasti punya pori-pori yang akan mengeluarkan minyak, yang akan bisa mengeluarkan komedo juga. Jadi, nah, tapi tidak normalnya nanti kalau misalnya komedo itu menjadi jerawat. Nah, kalau misalnya itu menjadi jerawat, nah itu yang harus dikonsultasikan ke spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi. Nah, untuk membersihkannya adalah kita harus tetap cuci muka, tetapi jangan sekali-kali kita coba pencet-pencet ya. Itu justru akan bisa bisa terjadi infeksi. 2, itu bisa membuat kemerahan atau luka. 3, kalau misalnya luka, kemudian orangnya ada bakat keloid,
bisa aja jadinya lukanya menjadi keloid, menjadi apa kita bilangnya kalau di bahasa kedokteran itu scar atau jaringan ikat seperti itu. Nah, jadi memang kalau untuk komedo ini memang agak tricky ya, agak tricky memang. Ya setiap tetap aja kita harus cuci muka ya 2 kali sehari. Kemudian kalau memang komedo itu sangat mengganggu, ya bisa langsung konsultasi. Tetapi ya saya sendiri ada komedo. Ya. Cuman ya mungkin karena nggak kelihatan itu. Kenapa? Apakah komedo itu kotoran yang numpuk gitu ya, sampah gitu, terus akhirnya kalau lama-kelamaan jadi jerawat begitu atau gimana itu? Jadi kalau misalnya komedo itu kan dikeluarkan dari pori-pori kita ya, kelenjar minyak kita. Nah, kalau misalnya kulit kita ini kan ada yang namanya lapisan kulit terluar nih yang harusnya nanti akan mengelupas secara normal, yang akan lepas secara normal setiap 14 hari. Tetapi kalau itu tidak mengelupas secara normal karena kita malas cuci muka atau kita istilahnya kita nggak skincarean yang benar. Nah, itu bisa aja menutup, jadi kayak membuat plak di pori-pori kita yang nantinya si komedo itu yang harusnya bisa keluar secara alami. Nah, itu akan jadi tertutup, tersumbat, kemudian bisa aja terjadi peradangan yang nantinya menjadi jerawat. Seperti itu. Iya. Oh, begitu. Itu Bu Magdalena ya jawaban Bu Dokter. Itu kayaknya saya, Dok. Saya tuh seringnya gitu, tangannya gatel, ini suka di hidung, ini kayak Mickey Mouse, ini ketutup foundation ini ya. Jadi macam luka seperti itu. Karena kayak jerawat, tapi dipencet, akhirnya enggak keluar, meradang. Kayak gitu, Dok. Bahaya ya, Dok ya? Iya. Ya. Pokoknya tangannya jangan gatal untuk mencet sendiri, jangan. Iya, harus diikat nih tangannya ini ya. Karena kita nggak tahu tangan kita ini bersih atau enggak kan. Iya. Anak saya kalau digigit nyamuk itu digaruk luka, Dok, membekas seperti korengan. Terus bagaimana menghilangkan bekas itu hitamnya itu di bagian kulitnya, bekas gigitan nyamuk itu, Dokter? Ya, kalau misalnya ini korengannya dalam arti masih dalam bentuk koreng atau korengnya udah lepas kemudian jadi hitam. Jadi hitam. Oke. Kalau jadi hitam tetap mandi tetap. Iya, kemudian pakai pelembab dan pakai sunscreen. Oh. Memang untuk bekas luka itu nantinya dia karena apa, di dalam kulit kita ini ada yang namanya sel melanosit. Nah, sel melanosit itu menghasilkan melanin. Melanin itu apa? Melanin itu zat warna kulit. Zat warna kulit yang membuat kita ini kulitnya berwarnanya macam-macam. Ada yang sawo matang, ada yang lebih coklat. Nah, itu tergantung gitu. Tergantung dengan genetik, tergantung dengan Tuhan yang kasih bagaimana. Nah, berapa banyak yang keluar melaninnya di kulit kita itu Tuhan yang kasih gitu. Nggak tahu kenapa. Ya, secara genetik ya seperti itu. Nah, tetapi kalau terjadi suatu luka, perlukaan atau peradangan, nah tentunya melanosit itu juga akan ikut kayak teralarm oleh temennya yang lain nih, temen sel-sel peradangan yang lain tuh kayak ini ada luka nih, bilang gitu ke melanosit. Nah, jadinya melanosit gitu. Ya udah teman-temannya yang udah duluan nih yang bikin lukanya jadi koreng, mengering kan, terus korengnya lepas. Nah, melanositnya ini kan keikutan teralarm dan nantinya ngeluarin melanin dan akhirnya terjadilah yang kalau bahasa kedokterannya kita sebut hiperpigmentasi pasca inflamasi atau warna kulit yang menghitam
setelah terjadinya peradangan. Nah, itu memang lama hilangnya, lama. Kalau saya boleh bilang itu lama hilangnya. Tetapi dengan perjalanan waktu, dengan kita menjaga kulit kita tetap sehat seperti tadi, dengan cara mandi tetap, kita pakai pelembab yang bagus. Kalau keluar ke matahari itu tetap pakai sunscreen. Nah, itu mengurangi, karena kalau kita keluar ke matahari tanpa sunscreen, ya kulit kita itu akan membuat alarm juga. Ini ada sinar UV, tapi nggak ada yang ngelindungin gitu, nggak ada yang ngelindungin. Akhirnya ya udah, si melanosit ini juga teralarm. Melanosit ini sebenarnya kan kita nggak suka ya. Aku mau kulitnya putih kayak pemain Korea gitu kan. Aku mau kulitnya putih kayak Korea gitu. Tapi harusnya kita bersyukur loh, kita punya melanin di kulit kita, karena melanin ini yang nanti melindungi kulit kita dari risiko untuk mendapatkan kanker kulit gitu. Justru pada saat kita keluar, terus udah gitu kita nggak pakai sunscreen, si tubuh kita bilang, ini keluar nggak pakai sunscreen, ini ada sinar UV. Melanosit tolongin dong, supaya jangan sampai kulit ini tiba-tiba termutasi dan akhirnya membelah menjadi ganas gitu. Jadi keluar tuh si zat warna kulit melanin. Ya kalau keluar kan jadinya hitam kan kalau misalnya nggak pakai sunscreen. Nah, kita kan takutnya hitam ya. Sebenarnya takutnya kanker kulit gitu kalau nggak pakai sunscreen. Harusnya itu. Ya. Itu ya. Jadi memang harus pakai sunscreen. Sunscreen. Tak ada itu yang obat-obat lain atau mungkin untuk bekas lukanya tadi, Dok? Kalau untuk bekas lukanya, kalau memang bekas lukanya itu misalnya masih dalam bentuk koreng yang bekas darah yang mengering gitu, bisa dikompres aja sih, dikompres pakai kasa, kemudian dikompres pakai air infus gitu, dan udah dikompres 3 kali sehari 10 menit. Nanti kan puput sendiri ininya. Habis itu tubuh kita tetap pakai pelembab. Kemudian kalau keluar pakai sunscreen kayak gitu. Oke, tetap pakai sunscreen ya. Habis ini yang jual sunscreen laris ini ya. Ya, berjemur tetap pakai sunscreen. Oke, terima kasih Bu Dokter. Lanjut, ini. Oh iya Bu Magdalena, semoga ini bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Jangan takut ya. Ini dari Bu Grace. Ibu, saya ini sering jerawat batu katanya ya. Tapi dia tidak suka pakai masker. Bagaimana nih solusinya? Apakah masker itu bisa mencegah penuaan diri ya Bu Dokter? Masker apa ini? Masker COVID apa masker wajah ini? Iyalah. Kalau masker COVID harus pakai masker buat COVID. Iya, kalau itu kan seperti tadi vaksin tetap pakai masker ya. Kalau sudah itu tadi tetap sunscreen ya kan. Nah, macam seperti itu. Nah, ini monggo dijawab dulu. Ini maskernya maksudnya masker apa ini? Masker bengkoang, masker apa? Oh, itu beda ya. Masa jangan sampai keluarnya pakai masker bengkoang. Keluar pakai masker beneran. KN95. Ya, jadi kalau misalnya nggak suka pakai masker, sebenarnya gini ya, kalau jerawat itu kita harus konsultasikan, benar nggak ini jerawat? Benar nggak ini jerawat atau ini bukan jerawat? Gitu. Nah, konsultasinya kemana ya? Ke spesialis kulit dan kelamin. Kita harus tahu apakah ini benar jerawat atau ini penyakit lain yang mirip jerawat. Karena tata laksananya itu beda, penanganannya beda. Seperti itu. Kemudian, apakah masker dapat mencegah penuaan dini? Well, sampai sekarang saya sih belum menemukan, kalau saya sendiri belum menemukan literatur tentang
bagaimana masker bengkoang itu dapat mencegah penuaan dini. Tetapi yang saya temukan adalah sunscreen, iya, itu mencegah penuaan dini. Seperti Jadi itu. maskeran mencegah apa, Dok? Jadi masker mencegah COVID, masker beneran ya. Bukan, dokter. Kalau masker ini, saya aja nggak pakai masker beneran. Saya nggak pernah pakai masker. Saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah pakai masker bengkoang ya. Emak ini perlu. Gitu. Masker Korea itu saya jarang, nggak pernah gitu. Tapi saya selalu pakai sunscreen. Dan harus di-reapply, dipasang lagi sunscreen-nya, dioles lagi sunscreen-nya 2 jam sekali. Per 2 jam. Per 2 jam. Saya selalu begitu. Dokter, kalau masker ini tidak menjawab, kalau serum dokter, ini mak-mak ini lagi gencar-gencarnya beli serum anti-aging ya. Ya. Serum apa dulu ini? Ya anti-aging, penuaan dini. Saya kan tadi udah ngomong, mak-mak enggak mau tua. Nah iya nih, jadi kalau serum itu kan kita nggak tahu ya dalamnya apa ya. Tapi kalau misalnya serum itu tergantung dalamnya tuh apa. Kalau dalamnya itu kayak semacam retinol ya bisa untuk anti-aging ya. Retinol itu memang bisa untuk anti-aging. Tapi kita harus perhatikan juga bahwa tiap kulit itu berbeda prosesnya ya untuk mendapatkan kulit yang glowing itu dari serum anti-agingnya. Nah, dan kita juga harus awas dengan apa kandungan dari serum anti-aging. Jangan nih serum anti-aging ya udah pakai, tapi nggak tahu dalamnya apa gitu. Kalau misalnya retinol memang bisa untuk anti-aging, tapi memang perlu waktu. Nggak langsung misalnya malam ini pakai, besoknya langsung jadi artis Korea, nggak bisa kayak gitu. Kalau pemakaian jangka panjang bagus enggak serum itu, dokter? Terus dipakai? Kalau pemakaian jangka panjang, nanti tergantung cocok-cocokan dari misalnya kayak kalau serum anti-aging itu yang saya sering mak-mak tanya ke saya itu adalah, ini dok serumnya serum retinol, ada retinolnya dalamnya gitu. Oh iya bisa, tapi memang perlu waktu gitu, dan ya minimal 3 bulan baru kelihatan mungkin hasilnya gitu, nggak bisa langsung besok gitu. Iya. Tapi yang pasti mau kita pakai serum 1 ember, kalau kita nggak pakai sunscreen, nggak akan itu serum bekerja dengan baik juga. Harus pakai sunscreen. Malamnya pakai retinol kan eman, besoknya nggak pakai sunscreen. Iya, percuma ya dokter ya. Iya. Aduh, sunscreen jadi penting sekali ya dokter ya. Biasanya kan kebayang kalau lihat iklan sudah anti-aging tuh mak-mak langsung beli, nggak lihat isinya apa gitu kan. Aduh, ya ini Bu Ya, Grace. harus hati-hati. Harus hati-hati ya, harus smart sekarang para ibu-ibu. Tadi Bu Grace pertanyaannya sudah dijawab sama Bu Dokter. Perlu sunscreen, kemudian jerawatnya itu harus periksa ya dokter ya, harus periksa ke dokter kulit ya, untuk mengetahui lebih jelasnya itu penyakit atau jerawat apa, begitu ya Bu. Dan ini dari, waduh pertanyaannya semakin banyak ini Bu Dokter, waduh. Puji Tuhan lah, enggak apa-apa. Ini dari Bu Titi, dari tadi nih, harus ditanyakan nih, kulitnya itu flek-flek hitam dokter. Biar kelihatan kenceng, terus di bekas perut itu ada bekas kayak karet ban, merah-merah gitu katanya. Itu dikasih apa ya dokter? Di bagian mana ya merah-merah tadi? Perut ya? Perut. Iya, di perut itu ada bagian merah-merah habis kena karet celana, maksudnya seperti itu. Iya, mungkin ya. Bekas karet celana, mau karet ban, saya mikirnya kok ban dimasukin. Jadi yang pertama saya jawab itu tentang flek-flek hitamnya dulu ya. Iya. Nah, kalau untuk flek-flek hitam tetap kita harus konsultasi ke spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi. Karena tidak serta-merta flek hitam itu hanya dengan menggunakan krim saja gitu. Karena mungkin ada treatment-treatment lain yang diperlukan.
Dan flagnya itu kita mau tahu apakah flagnya itu di lapisan atas atau di lapisan yang tengah atau di lapisan yang bawah, kita nggak tahu. Dan itu treatmentnya bermacam-macam sesuai dengan flagnya itu ditemukannya di mana. Kemudian juga penggunaan sunscreen itu sangat penting pada orang-orang yang gampang flek. Flek itu kan salah satu bentuk kalau misalnya seseorang itu nggak pakai sunscreen. Iya. Itu salah satu tanda. Oh. Nggak pakai sunscreen itu bisa membuat terjadinya flek di wajah, gitu kan? Kan itu melanin yang keluar, gitu. Betul. Ya. Kemudian kalau untuk yang di bagian perut, nah ini mungkin terlalu ketat ya celananya ya. Nah itu harus mungkin pakai celana yang lebih longgar, yang pasti. Kemudian memakai pelembab ya. Pelembab itu tidak serta-merta hanya di tangan dan di kaki. Tapi pelembab itu bisa di seluruh tubuh loh. Saya itu pakai pelembab itu tangan, kaki, seluruh tubuh, dada, perut, punggung, itu dipakai pelembab. Seperti itu. Nah, jadinya kita size celananya mungkin lebih dipakai yang lebih longgar dan juga tetap pakai pelembab. Nah, supaya dengan kulitnya itu lembab, jadinya friksi antara karet celana dan kulitnya itu tidak membuat luka gitu. Iya. Oke, dokter, ini kasihan tuh yang banyak mau tanya. Kalau Foster ini enggak berhenti nanti di sesi kedua ya Bu Wiing ya. Tapi satu lagi ini, yang tadi Betason N itu saudara saya pakai karena kegemukan, setiap lipatan kalau berkeringat itu jadi iritasi dokter. Dan dia tuh kasih Betason N itu sering-sering, setiap hari, setiap saat, karena dia nyaman, dia enggak perih, enggak gatal, seperti itu. Boleh enggak pakai pemakaian yang jangka panjang? Nah, ini kita harus hati-hati, karena ini adalah salep atau krim kortikosteroid ya. Tadi saya udah jelaskan efek sampingnya itu. Sebenarnya untuk pemakaian jangka panjang itu nggak disarankan ya Ibu ya. Ibu harus kontrol lagi deh kayaknya. Itu harus kontrol ke dokter spesialis kulit dan kelamin dan dermatologi dan venerologi. Apa penyebabnya? Apakah jamur? Apakah memang ini peradangan kulit? Atau sebab lain? Kalau jamur ya nggak match obatnya, gitu. Kalau misalnya peradangan kulit ya mungkin match, tapi ini udah dipakai lama loh. Iya. Nah, nyaman. Kalau udah dipakai lama, apakah ada? Karena steroid itu banyak Bu, banyak spektrumnya banyak. Dari yang paling lemah konsentrasinya sampai yang paling poten atau yang paling tinggi konsentrasinya. Nah, nanti dilihat dulu ini keadaan kulitnya seperti apa gitu. Pemakaian jangka panjang untuk steroid itu kita harus hati-hati karena yang tadi side effect-nya, kemudian juga takutnya nanti ada yang kita sebut takifilaksis, di mana takifilaksis ini membuat seseorang tersebut kalau dikasih salep itu dia nggak akan ada rasanya, nggak kayak kebal gitu, udah nggak mempan gitu. Iya. Jadi harus kontrol lagi ya dokter ya. Konsul ya. Nggak bisa beli sendiri langsung pakai kayak gitu. Itu merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kami ya. Pasien-pasien suka beli salep kulit sendiri di luar terus pakai, datang-datang udah bentukannya nggak jelas, langsung ini kenapa gitu. Ternyata iya dok, saya pakai salep ini beli sendiri. Gitu. Oke, terima kasih infonya Bu Dokter, sangat bermanfaat. Saya kembalikan Ibu Wiing, kasihan tuh Bu Marijeti tuh nungguin ya. 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 Oke, ya saya persilahkan. Tadi saya udah lihat nih Ibu Marijeti sebelum dioper ke Foster FM sudah angkat tangan. Silahkan Ibu Marijeti. Ini Ibu Dokter. Atlet nih. Sudah? Olahraga. Saya tuh olahraga tiap hari. Olahragawati. Saya tuh berjemur bisa 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan juga saya gym, saya cycling, saya hot yoga.
Jadi yang saya mau tanyakan, 2 kali sehari itu berjemur, tidak pakai sunscreen. Tetapi kalau sudah terik matahari itu, saya cuma 10 menit, dokter. Tapi menurut dokter kan harus pakai sunscreen ya, terus ya. Dan juga tidak boleh kan pakai yang kita tutup badan kita. Saya sih pakai bikini tiap hari. Berenang pakai bikini, berjemur juga pakai bikini. Bagaimana tuh dokter kalau kebanyakan berjemur? Iya, jadi kalau untuk kita di Indonesia, menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, ini guideline-nya ya Bu ya, kita itu berjemur jam 9 pagi. Direkomendasikan kita berjemur jam 9 pagi, cukup 5-15 menit, tapi tetap menggunakan sunscreen. Oke. Sunscreen dipakai kepada seluruh tubuh yang terkena matahari, yang terpapar matahari. Jadi kalau Ibu pakai bikini, wajah, leher, kuping, belakang leher, punggung, lengan, tangan, kaki, paha, semuanya dipakai sunscreen. Terus Ibu berjemur 15 menit, udah cukup. Nggak usah 2 kali sehari. Iya. Iya. Tapi itu saya bisa lihat leher Ibu. Nah, saya bisa lihat leher Ibu itu bergaris dan berkeriput. Saya juga bisa lihat wajah Ibu berkeriput. Coba saya lihat tangan Ibu. Saya lihat tangan Ibu seperti ini. Nah, itu saya bisa lihat di daerah tangan Ibu ini. Ini, yes. Nah, ada apa? Ya. Nah, itu saya bisa lihat bahwa di punggung tangan Ibu, itu nggak kencang kayak tangan saya. Ibu bisa lihat tangan saya kan? Umur saya sudah 63. Iya, tapi Ibu nggak pakai sunscreen. Enggak, ya. Tapi kalau keluar pakai gitu di muka. Cuma yang saya tahu tabir-tabir itu kan namanya tabir kan. Ada Ibu dokter jangan pakai tabir-tabir gitu. Nggak masuk itu mata. Enggak. Tetap pakai sunscreen, Ibu. Oke, terima kasih. Tetap harus pakai sunscreen. Jadi kenapa kalau ada teman itu tangannya udah flek-flek hitam, Ibu? Ya, itu kan nggak pakai sunscreen. Oh, iya. Yes. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang besok pakai sunscreen. Ya, satu kali sehari aja berjemur udah cukup, Ibu. Pokoknya Ibu kalau berjemur 5-15 menit, it's okay. Kalau spray gitu sunscreen-nya boleh ya, Ibu ya? Boleh, tapi caranya sudah tahu. Caranya itu adalah di spray di tangan. Diserot di tangan baru jangan langsung serta-merta langsung itu nggak merata jadinya jatuhnya. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Bu udah bagus Marieti. olahraga. Tinggal pakai sunscreen dan berjemurnya aja ya yang terbaiki. Terlalu banyak olahraganya. 3 jam sampai 3 jam setengah. Itu olahraga, tapi kalau di luar harus pakai sunscreen ya, Bu ya. Minum tomat jus. Ya, terima kasih. Tetap berolahraga dan sekarang ada satu tips lagi untuk kesehatan kulitnya ya, Ibu Marieti ya. Semangat terus. Terima kasih. Ya, berikutnya sebelum ke Ibu Kori Ratnawati, sebelum itu ya, saya mau panggil Ibu Yohana. Ibu Yohana mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung? Ya, boleh. Selamat sore, Dok. Selamat sore juga, Wiing. Dok, saya mau tanya, Dok. Ya. Saya mau tanya, Dok. Saya kan punya ini, Dok, punya Atomy ya, Dok ya. Atomy yang Korea itu. Nah, ada foam sama deep cleanser. Itu sebetulnya mana dulu yang dipakai? Deep cleanser dulu apa sabun dulu yang foam? Nah, terus yang kedua ada filling gel sama ada masker.
Nah ini pemakaiannya sebaiknya filling gel sama masker itu berapa lama sekali, Dok? Apa mereknya Ibu? Maaf. Mereknya Atomy. Dok, Atomy. Atomy produk Atomy. dari Dalamnya apa ya, Bu ya? Maaf ya, Bu. Dari Korea ya. Jadi tulisannya Korea semua. Atau ada bahasa Inggrisnya, Ibu bisa bacain saya. Oh, Atomy Evening Care. Terus foam cleanser. Terus Atomy clarifying apa ya? Care line. Clarifying. Itu Radiant Skin. Kandungannya, ada kandungannya nggak? Kandungannya ada nggak, Bu? Atau bahasa Korea semua ada yang kandungannya itu? Kandungannya, tar dulu sebenarnya apa ya? Ya malah yang ketawa Bu Dokter bilang bahasa Korea. Korea. Hanya tulisan 5,1 fl aja itu, Dok. Oh, itu cuma ukurannya, Ibu. Iya, itu isi. Oh. Ya itu nggak ada lagi. Tapi selama pakai Atomy apakah ada keluhan ya Bu ya? Kayak mungkin Ibu timbul jerawat atau kulitnya lupas parah atau bagaimana, atau ada keluhan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, enak. Cuman saya cara pemakaiannya kan ada filling gel itu ya, yang buat bersihin. Nanti kalau gitu-gitu kan suka keluar seperti apa ya, dakinya gitu, Dok ya. Nah itu sama masker nih, berapa lama sekali pemakaiannya? Kalau saya sendiri jujur, saya tidak pernah sih pakai peeling gel yang digosok di muka. Karena apa? Karena kan kita menggosok muka itu, sedangkan kita harus treat wajah kita itu dengan lembut, dengan gentle gitu. Nah, kalau peeling, Ibu mau peelingnya itu adalah dengan menggunakan peeling kimiawi. Kalau saya menggunakan peeling kimiawi yang ada di spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi. Jadi peeling kimiawi itu nanti dioleskan ke seluruh wajah, di tubuh. Enggak. Ya. Putus-putus, Dok, nggak kedengeran. Suara saya sudah jelas. Di saya jelas sih. Mungkin jaringan di tempat Ibu Yohana yang. Iya. Oke. Iya. Kalau menurut saya ya Bu ya, saya belum ada literatur tersendiri ya yang pernah saya baca mengenai peeling gel untuk dipakai berapa lama peeling gel yang home peeling ya. Tapi ini lebih, jadi kita punya peeling itu dua, ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Kalau yang mekanik itu memang peeling gel kayak semacam mungkin scrub ya, scrub yang digosok. Tapi ini nggak scrubnya, Dok, nggak ada scrub. Ya, tapi bentuknya kayak gel, kemudian dia akan keluar kayak nanti ada apa yang daki-daki gitu ya Bu ya. Nah, itu kan Ibu perlu menggosok ya Bu ya. Nah, itu kan Ibu perlu menggosok ya. Nah, sedangkan kita harus men-treat kulit kita ini benar-benar gentle gitu. Jadi saya belum ada literatur yang saya baca mengenai peeling gel itu berapa kali dan apakah peeling gel itu memang efektif. Yang pasti adalah kita dengan peeling kimiawi. Peeling kimiawi itu dilakukan oleh spesialis kulit dan kelamin dan dermatologi dan venerologi di klinik yang nantinya disesuaikan dengan jenis kulit Ibu dulu. Peelingnya apa gitu. Nah, kemudian baru nanti dioleskan peelingnya dan akan ditunggu beberapa menit atau beberapa detik tergantung nanti dengan konsentrasi peelingnya juga. Nah, biasanya kalau untuk peeling kimiawi itu tergantung, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 4 minggu sekali. Kebanyakan itu yang per bulan, 1 kali sebulan seperti itu. Kalau peeling gel yang home peeling, saya tidak ada pengalaman tentang itu dan saya belum ada literatur yang membahas tentang itu. Jadi kalau saya sarankan Ibu maunya gimana,
lebih baik ke spesialis kulit dan kelamin untuk melakukan peeling ya Bu ya. Benar-benar ini peeling yang dilakukan oleh dokter yang kompeten di bidangnya, di bidang perkulitan ya Bu ya. Gitu. Iya. Iya. Kalau masker, Dok, masker juga mungkin seminggu kali apa? Kalau masker saya juga tidak, kayak tadi sudah ditanyakan juga ya sebelumnya, kalau masker saya tidak ada pengalaman tentang itu dan juga saya tidak ada literatur yang pasti tentang itu ya, penggunaan masker. Karena tergantung juga dalamnya masker itu apa, dan untuk apakah masker itu untuk anti aging atau apa kan kita juga tidak tahu karena saya sendiri belum menemukan literatur yang pasti tentang itu. Tetapi yang pasti yang tadi adalah misalnya ibu ingin melakukan peeling kimiawi ya, itu bisa membantu untuk mungkin secara untuk ibu mau menghilangkan flek atau apa, itu bisa membantu. Dan itu dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang kompeten dalam bidangnya. Nah, jadinya harus konsultasi dulu untuk jenis kulit ibu seperti apa, baru nanti akan dilakukan peeling, ataupun kalaupun nanti ternyata ini ternyata peeling saja belum cukup, mungkin ada treatment lain yang nanti dianjurkan oleh dokter spesialis kulitnya. Untuk masker sendiri yang ini saya tidak ada pengalaman ataupun literatur yang sudah saya baca mengenai hal itu. Jadi untuk sekarang sih saya belum bisa merekomendasikan ya, karena saya sendiri tidak memakai hal itu sih. Yang saya pakai sunscreen, Bu. Tetap sunscreen. Iya. Terus Dok, mau tanya Dok, kalau misalnya sekarang kan lagi musim ini Bu, Dok, botok gitu Dok. Katanya botok yang ditarik itu ada efeknya enggak itu Dok? Katanya kan berapa lama nanti kembali lagi katanya gitu. Iya, kalau botox itu nanti tergantung bagian mana yang mau dibotox. Biasanya bagian-bagian ada dahi, ada rahang, tergantung ibu mau apa yang ibu inginkan untuk wajah ibu gitu. Misalnya, Dok, saya berkerutan atau gimana sih? Nanti tergantung, dilihat dulu Bu, dilihat dulu apakah ibu benar-benar memerlukan botox atau treatment yang lain gitu. Dan memang botox itu kalau disuntikan efeknya itu memang tidak permanen karena nanti akan hilang juga gitu. Dalam waktu bisa 6 bulan bisa kembali lagi jadinya gitu. Iya. Iya. Mungkin cukup dari Ibu Yohana untuk pertanyaannya. Cukup. Terima kasih Dokter. Terima kasih buat tetap hati-hati ya kalau pakai produk-produk ya. Perlu tahu kandungannya juga dan perlu konsultasi dengan yang memang ahlinya mungkin ya. Terima kasih Ibu Yohana untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya, saya persilakan sekarang kepada sepertinya si Ibu ya, Ibu Kori Ratnawati. Mestinya tidak salah. Boleh dibuka kameranya juga, Bu? Iya, ini. Ya. Salam. Iya, ini saya mau menanyakan untuk anak saya. Anak saya kan umurnya 14 tahun. Ya, Ibu. Berat badannya 57, tinggi badannya 147. Terus dia itu kalau mau sebelum haid itu dia kan jerawatan. Itu sampai selesai haid. Jadi jerawatnya itu terus begitu udah kering, udah mau bersih, udah waktunya haid lagi. Jadi dia tumbuh lagi jerawat. Jadi kayak ada berhentinya. Masa kayak gitu nggak ada solusinya? Maksudnya gimana solusinya gitu loh, Dok. Terus satu lagi, dalam usia segitu itu dia apa boleh minum kayak minuman apa suplemen untuk diet gitu loh. Dia kan banyak saran dari teman-temannya karena dia kan memang obesitas kan gitu, Dok. Ya, terima kasih. Sementara itu aja pertanyaannya.
Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk menjawab tentang jerawat dulu ya. Jadi memang kalau jerawat itu juga dipengaruhi secara hormonal ya. Dan saya pun seperti itu, kalau mau menstruasi ya keluar jerawat, itu normal gitu. Tetapi kalau misalnya jerawat itu terus keluar, dan juga saya mengingat juga tadi berat badannya tidak sesuai ya dengan tinggi badan ya, lebih berat ya, lebih berat. Nah itu juga bisa memicu karena apa? Karena hormon di dalam tubuh kita kan dibuat dari lemak ya. Nah, sehingga memang kalau seperti itu saya menyarankan Ibu konsultasi ke SPKK atau SPDV, apakah benar ini jerawat ataupun ini sesuatu penyakit yang mirip dengan jerawat tapi bukan jerawat. Seperti itu. Karena memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan untuk pil untuk diet dan lain-lain, saya sih menyarankan Ibu konsultasi ke spesialis gizi klinik. Karena kita nggak tahu, Bu, di luar sana itu banyak pil-pil diet yang kita nggak tahu kandungannya apa, tetapi bisa berbahaya untuk diri kita. Nah, tetapi kalau kita konsultasi dengan ahlinya, dokter gizi klinik, nanti akan diatur pola makannya seperti apa, kemudian apakah memang memerlukan obat atau hanya makannya yang diatur, nasinya berapa gram, lauknya berapa gram, kayak gitu. Itu dari rekan sejawat gizi klinik yang lebih mengerti ya Ibu ya untuk hal itu. Kalau jerawat menurut saya, kalau terus-terusan berjerawat, lebih baik konsultasi langsung untuk mengetahui apakah ini benar jerawat atau suatu penyakit yang mirip dengan jerawat. Seperti itu. Iya, soalnya kayak nggak ada berhentinya gitu. Jadi kan muka ya. Makanya saya sarankan Ibu ke gitu. spesialis kulit dan kelamin ya Bu ya. Iya kan, atau lama-lama dermatologi juga, dan venerologi. Kumpul temennya kan juga tertekan juga. Sekarang kan musimnya bully. Ya, makasih Ibu. Kalau gitu Dok ya. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Kori. Saya jadi ingin bertanya sebelum saya oper ke Radio Foster. Yang perlu kita waspadai itu tadi kan dokter ada mungkin 2 kali bicara, kita perlu lihat dulu itu betul-betul jerawat atau mungkin penyakit yang lainnya. Mungkin ada advice Dok, itu apa yang kita perlu waspadai, penyakit lain apa gitu yang perlu kita waspadai dari yang menyerupai jerawat itu? Yang menyerupai jerawat ya. Jadi ada bermacam-macam Bu penyakit yang mirip-mirip dengan jerawat. Ada kalau jerawat itu kan kita bilangnya akne ya, akne. Kemudian ada juga yang namanya rosacea. Rosacea itu mirip dengan jerawat tapi bukan jerawat. Nah, itu biasanya muncul kemerahan di wajah, muncul seperti kayak jerawat, tapi sebenarnya itu bukan jerawat. Kemudian munculnya itu biasanya waktu terkena panas ataupun makan makanan pedas seperti itu. Kemudian ada juga kayak infeksi jamur yang menyerupai jerawat juga bisa gitu. Apalagi kalau misalnya bagian punggung juga ikut terkena. Nah, itu juga bisa. Makanya saya menyarankan sekali untuk konsultasi karena kita harus melakukan pemeriksaan yang holistik. Untuk hal itu tidak bisa hanya dari saya berbicara seperti ini bisa tahu gitu. Jadi pemeriksaan holistik, apakah benar ini jerawat atau tidak. Nah, dari situ penanganannya baru kita tahu apa yang tepat. Oke, ya baik, supaya ditanganinya juga tepat ya, kita nggak sembarangan memperlakukan kulit kita dengan sembrono gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Boleh, sekarang saya betul nih, oper ke Ibu Maria Ika dari Radio Foster. Iya, Bu Wiing. Saya dari tadi ketawa terus ya. Sukacita itu loh. Jadi biar awet muda dokter, katanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Amin. Iya. Dokter, ini ada masih beberapa pertanyaan saya bacakan ya. Sore Bu Dokter,
perawatan wajah yang kadang berjerawat itu gimana, Dok? Kulit saya kombinasi. Saya setiap habis mandi memakai serum karena kalau pakai pelembab justru malah berminyak. Kalau nggak pakai serum malah kering. Gimana itu dokter perawatan untuk kulit itu tadi kombinasi? Ya, baik. Bagus pertanyaannya ini. Jadi kalau untuk kulit kombinasi tetap kita pakai sabun yang gentle ya. Kita pakai sabun yang gentle dalam arti kita memperlakukan muka kita jangan digosok-gosok. Kemudian kita sabunnya tuh gentle juga dalam arti tidak banyak busa, tidak ada fragrance, tidak ada wanginya ya. Itu lebih bagus. Kemudian kita pat dry aja muka kita, jangan digosok. Kalau mengeringkan kita hanya istilahnya kita buat agak-agak lembab. Begitu agak lembab baru kita pakaikan pelembab. Nah, pelembabnya itu bisa kalau untuk kulit kombinasi kita bisa gunakan gel. Kita bisa gunakan gel atau bisa gunakan krim. Ya. Kalau lotion mungkin terlalu thick ya, terlalu berat untuk kulit yang berminyaknya itu. Gitu. Jadi mungkin lebih ke kita cari pelembab yang dalam bentuk gel. Seperti itu. Solusinya bentuk gel ya, pelembabnya. Ya, pelembabnya bentuk gel. Oke. Ada lagi nih dokter, mitos atau fakta? Flek itu akibat KB. Ini banyak yang seperti ini nanyanya. Iya, sebenarnya itu ada hubungannya. Ada beberapa literatur yang membahas tentang itu sih, Ibu. Jadi memang ada KB yang bisa yang ada beberapa literatur membahas tentang ada KB yang bisa menyebabkan terjadinya suatu flek atau melasma ya di muka. Itu salah satu penyakit flek di wajah gitu kan. Nah, itu memang saya nggak tahu KB-nya jenisnya apa kan di sini, dan itu juga KB itu kan juga cocok-cocokan ya antara orang yang satu dengan orang yang lain ya, dan tergantung dari objinnya atau dokter kandungannya memberikan KB-nya itu maunya seperti apa kepada pasien ini. Nah, kalau untuk mitos atau fakta ya bisa dikatakan fakta. Dan kalau untuk bagaimana caranya menghilangkan, yang pertama tetap harus pakai sunscreen, yang kedua konsultasi ke SPKK atau SPDV. Seperti itu. Tetap sunscreen nomor 1 ya. Jadi jangan tinggalkan sunscreen. Baik, tadi ya pertanyaan dari Ibu Ira, ya karena memang keadaan kulitnya saya tahu seperti itu. Terus begini dokter, saya kulitnya sangat kering sekali. Jadi saya tidak pernah pakai bedak atau cuman pakai pelembab karena ngekrek kalau dikasih bedak. Dia pecah-pecah akhirnya. Sampai detik ini masih terus konsumsi vitamin E ya, vitamin untuk suplai kulitnya itu tadi katanya. Atau ada solusi lain mungkin Bu Dokter, karena kulit wajah dan kulit saya itu semuanya kering. Oke. Baik, kalau untuk ini sebenarnya tergantung pertama dari sabunnya dulu. Nah, sabunnya kita harus pakai sabun yang gentle. Biasanya banyak kok di apotik-apotik yang di mall-mall itu tulisannya yang sabun ultra gentle gitu. Yang untuk sensitive skin atau untuk dry skin. Kemudian dari pelembabnya itu memang harus memakai yang thick ya Bu ya. Yang thick itu lebih ke arah lotion. Kemudian yang mengandung petroleum jelly juga bisa membantu untuk kulit yang benar-benar kering gitu Ibu. Oke, sangat. Dan begitu selesai mandi tuh sebenarnya mengeringkannya tuh jangan totally kering ya. Masih ada lembab-lembabnya dikit, baru timpa pakai moisturizer. Gitu. Jadi airnya tetap terjaga di dalam kulit. Iya. Wah, ini info baru tahu ini Bu Dokter ya. Terima kasih.
Jadi untuk yang kulit kering tadi ya, jadi jangan sampai kering sekali ya Bu Dokter ya, mengeringkannya, langsung ditimpa lotionnya tadi. Jadi yang perlu kita tahu sekarang kandungannya ya, maksudnya tadi kalau ada ultra gentle untuk yang kering ya, yang sensitif, yang kayak gitu kan. Tapi untuk yang berminyak carinya yang tadi apa tadi ya? Yang lebih yang gel, yang konsistensinya gel. Dokter, kalau yang dokter bilang kan no fragrance, no alkohol, pasti kan ada tulisan ingredient ya, biasanya di kemasan ya. Kita harus tahu baca itu ya sekarang. Ya. Asal beli sekarang ya. Oke, terima kasih infonya. Kembali ke Bu Wiing. Udah stop ini ya, nanti kalau diteruskan nggak selesai ini ya. Bu Dokter capek ya. Makasih Bu Dokter ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya baik dari ruangan Zoom meeting ini maupun dari pendengar radio. Ini kok ada muncul satu lagi Bapak-bapak gimana nih? Kasihan nih. Bapak ini biasa ketiduran mesti Pak Budi ini ya, baru bangun kah? Boleh singkat saja mungkin. Tak singkat aja wes. Bu Dokter, maaf ya Bu Dokter, satu lagi nih. Apa-apa. Dokter istri saya pernah minta wajah di laser supaya licin. Saya tidak boleh. Apakah fungsi laser di wajah? Apakah itu berbahaya untuk kulit wajah? Matur nuwun, Bu Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tergantung ya, ini laser apa dulu? Laser apa dulu? Karena laser itu spektrumnya banyak. Dan juga jenis kulit ibu seperti apa yang mau dicapai oleh ibunya mau wajahnya licin, glowing dan lain-lain kan. Nah, tergantung itu lasernya apa dari penampakan kulit wajahnya dulu gitu. Jadi dari SPKK maupun SPDV-nya dapat menentukan laser apa yang dipakai, kemudian kekuatannya seperti apa, kemudian yang ditembakkan itu energinya berapa, itu dari wajah pasiennya dulu dilihat gitu. Dan ya memang side effect-nya bisa terjadi yang kita sebut mungkin kayak kemerahan ya, kemerahan bisa ada, kemudian bisa ada hiperpigmentasi atau yang kita sebut yang tadi yang saya bilang adanya warna kulit yang menghitam setelah terjadi peradangan, itu bisa menjadi side effect-nya kalau tidak dipegang oleh tangan dokter yang kompeten. Nah, tangan dokter yang kompeten itu adalah dokter-dokter SPKK dan SPDV. Nah, itu yang dapat menentukan laser apa yang dipakai dan kemudian energinya berapa, kemudian juga spotnya yang mana aja yang ditembakkan, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dokter penjelasannya. Mungkin ini Pak Budi bisa mendengarkan, tapi belum ya Pak Budi, jangan disetrika panas nanti ya. Nanti yang alami aja deh, alami ya. Makanan sehat gitu kata Bu Dokter tadi, minum yang banyak, vitamin ya, olahraga. Ini asli-asli Pak Budi ya. Terima kasih Bu Dokter untuk penjelasannya. Wiing saya kembalikan waktunya ya. Ya. Oke, ya untuk presentasi dan sesi tanya jawab mungkin cukup sampai di sini. Masih banyak mungkin yang ingin bertanya ya, berbagai macam hal yang topiknya juga cukup menarik, penjelasannya juga enak ya dari dokter. Cuma karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali ya. Oke, tanpa terasa kita sudah melewati dan kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum sampai ke penutup, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga dokter sudah bisa melihat nih audiens kita tuh seperti apa ya. Mungkin bisa disampaikan take home message untuk kita semua, Dok.
Take home message-nya adalah yang pertama pasti kita harus tetap menjaga protokol kesehatan di zaman COVID ini. Walaupun apapun yang terjadi, ya kulit kering atau apa ya kita harus tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak, memakai masker. Walaupun memang ada konsekuensi-konsekuensi yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Dan jikalau problem atau masalah ini memang sangat mengganggu, kita tetap konsultasikan kepada dokter yang berkompeten, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Jadi seperti tadi yang berjerawat ataupun yang lainnya yang kita tidak bisa periksa sekarang, dan nanti secara holistik begitu konsultasi dengan dokter yang berkompeten, mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Dan yang pasti tetap sehat dan tetap bahagia semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas antusiasmenya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Azalia ya. Ya, kita akan segera mengakhiri dan menutup program kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan pengumuman bahwa acara Sahabat Dokter ini tetap akan diadakan pada hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan link Zoom yang sama ya. Untuk minggu